Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat ya. Kali ini adalah pertemuan kedua kita. Kemarin pertemuan pertama kita sudah membahas tentang batas, letak, dan iklim benua-benua dunia. Nah, kali ini kita akan membahas tentang proses pembentukan benua dan juga kita bahas tentang benua Asia. Diperhatikan ya. Bab pertama tentang interaksi antar ruang negara-negara di benua Asia dan benua lainnya. Kalau kemarin Mem sudah men-share video tentang pembagian benua di dunia ya. Nah, sekarang kita balik lagi ke awal. Kita lihat apa saja hal-hal yang akan kita pelajari di bab ini. Sebelum kita masuk ke materi, Mem ingin menyampaikan kompetensi dasar dari materi yang akan kita pelajari, yaitu memahami perubahan keruangan dan interaksi antar ruang negara-negara Asia dan benua lainnya yang diakibatkan faktor alam, manusia, dan pengaruhnya terhadap keberlangsungan kehidupan manusia dalam ekonomi, sosial, pendidikan, dan politik. Jadi, materi ini mengandung pemahaman adanya perubahan keruangan karena berbagai hal yang terjadi di benua Asia dan benua lainnya. Tujuan pembelajaran. Setelah kamu mempelajari bab ini, yang harus kalian capai atau yang harus kalian kuasai yaitu 1. Menunjukkan letak benua Asia dan benua lainnya. 2. Menyebutkan letak astronomis benua Asia dan benua lainnya. 3. Menyebutkan letak geografis benua Asia dan benua lainnya. 4. Menyebutkan urutan benua berdasarkan luasnya. 5. Menyebutkan pembagian region benua Asia dan benua lainnya. 5 hal ini adalah yang harus kalian ketahui setelah kita bersama-sama belajar bab ini. Coba kalian perhatikan gambar di bawah ini. Ada yang tahu ini gambar apa? Bisa dibaca ya. Ini adalah foto pertemuan G20 tahun 2019 di Osaka, Jepang. Pertemuan ini merupakan contoh dari bentuk interaksi antar ruang negara-negara di benua Asia dan benua lainnya. Namun, sebelum kita jauh membahas tentang interaksi antar ruang, kita akan membahas dulu bagaimana proses terbentuknya benua itu. Berdasarkan teori Wagner, ilmuwan asal Jerman, sekitar 300 juta tahun yang lalu, semua benua yang ada saat ini tergabung menjadi satu daratan yang disebut sebagai benua Pangaea. Lama kemudian, benua Pangaea ini terpecah menjadi 2, yaitu benua Laurasia pada bagian utara dan benua Gondwana pada bagian selatan. Selanjutnya, benua Laurasia bagian barat bergerak ke utara menjauhi benua Gondwana yang akhirnya membentuk benua Amerika Utara. Sedangkan benua Gondwana di selatan terpecah menjadi beberapa benua. Sebelah barat bergeser ke arah barat sehingga membentuk benua Amerika Selatan. Bagian timur bergeser ke timur membentuk benua Afrika. Bagian lebih kecil dari bagian timur bergeser ke arah timur laut dan menjadi India. Dan ada bagian yang terpecah menjadi 2, yaitu bagian timur terus bergeser ke arah timur laut dan pecahan bagian barat bergerak ke arah selatan. Pengertian benua.
Benua adalah hamparan daratan yang sangat luas yang pada bagian tengahnya bersifat kering karena tidak mendapatkan pengaruh dari angin laut yang basah dan lembab. Menurut kalian, ada berapa benua di dunia yang ditinggali oleh manusia? Ada 5 benua yang dihuni oleh manusia. Kita lihat sebaran benua di dunia. Benua yang pertama yang dihuni manusia adalah Asia, Afrika, Amerika, Eropa, dan Australia. Kalau kalian melihat luas dari benua di gambar ini, bisa kalian urutkan benua mana yang paling luas? Ya, kita urutkan ya. Benua paling luas yang pertama adalah benua Asia. Yang kedua adalah benua Amerika. Yang ketiga adalah benua Afrika. Keempat, benua Eropa. Dan kelima adalah benua Australia. 5 benua ini juga dikelilingi oleh 4 samudra, yaitu Samudra Arktik di utara, Samudra Pasifik di timur, Samudra Hindia, dan Samudra Atlantik. Selain ada 5 benua, ada satu lagi benua yang tidak dihuni oleh manusia karena suhunya yang ekstrim, sehingga tidak memungkinkan untuk ditinggali oleh manusia. Apakah kalian tahu benua apakah itu? Ya, itu adalah benua Antartika. Pembagian negara di benua Asia. Mari kita bahas dulu yang pertama adalah benua Asia. Benua Asia juga disebut sebagai benua kuning. Kenapa? Karena mayoritas penduduk Asia itu adalah ras Mongoloid yang berkulit kuning. Benua Asia berbatasan dengan benua Eropa. Karena kedua benua ini berbagi daratan, maka sering disebut sebagai benua Eurasia, benua Eropa dan benua Asia. Dua negara yang berbatasan langsung antara Asia dan Eropa adalah negara Turki dan negara Rusia. Jadi, Turki dan Rusia itu mempunyai daerah yang masuk ke Asia dan masuk ke Eropa. Sedangkan bentang alam yang membatasi antara dua benua itu adalah Pegunungan Ural dan Laut Kaspia. Mari kita lihat batas-batas dari benua Asia. Di sebelah utara itu berbatasan dengan Samudra Arktik. Di sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia. Sebelah barat berbatasan dengan benua Eropa, Pegunungan Ural, Laut Kaspia, Laut Hitam, dan Selat Bosporus. Kemudian di sebelah timur berbatasan dengan Selat Bering dan Samudra Pasifik di timur. Pembagian region atau pembagian wilayah di benua Asia. Benua Asia terbagi menjadi 5 wilayah. Yang pertama Asia Selatan, 2 Asia Tengah, 3 Asia Tenggara, 4 Asia Timur, dan 5 Asia Barat. Indonesia terletak di Asia Tenggara. Bisa kamu lihat, kita di Asia Tenggara. Di Asia Tenggara ada berapa negara? Malaysia, Indonesia, Singapura, Myanmar, Thailand, Filipina, Timur Leste, Laos, dan Kamboja. Kemudian di Asia Tengah ada Kazakhstan, Uzbekistan, Armenia, Turkmenistan, dan Kyrgyzstan. Kemudian di Asia Selatan ada India, Bhutan, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh, Nepal, dan Maladewa. Di Asia Barat ada
Arab Saudi, Yordania, Suriah, Afghanistan, Kuwait, Qatar, Yaman, Israel, Palestina, Oman, Turki, Irak, Iran, dan Bahrain. Sedangkan di Asia Timur ada Cina, Jepang, Taiwan, Korea Utara, Korea Selatan, Makau, Hong Kong, dan Mongolia. Kalau tadi kita membahas tentang pembagian region di benua Asia, sekarang kita akan melihat kenampakan alam di benua Asia. Yang pertama adalah pegunungan Himalaya. Pegunungan Himalaya mempunyai puncak tertinggi di dunia. Ada yang tahu apa namanya? Ya, Mount Everest. Yang kedua adalah Laut Kaspia atau Danau Kaspia. Danau Kaspia adalah danau terluas di dunia, sehingga disebut sebagai Laut Kaspia. Kenampakan selanjutnya adalah delta Sungai Gangga. Delta Sungai Gangga merupakan delta terluas di dunia juga. Selanjutnya adalah stepa. Stepa adalah padang rumput yang tidak diselingi oleh kumpulan pepohonan. Jadi bisa dilihat bahwa stepa itu merupakan padang rumput yang sangat luas, di mana tidak ada pepohonan. Yang ketiga adalah sabana. Sabana merupakan padang rumput yang diselingi oleh kumpulan pepohonan besar. Jadi, kamu bisa lihat di gambar perbedaan antara stepa dan sabana ya. Baiklah, tadi Mem sudah jelaskan tentang proses pembentukan benua dan benua Asia. Untuk lebih jelasnya, bisa kalian baca di buku paket halaman 5-7. Jika masih kurang paham, silahkan kalian tanya di komen GC ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.